Tahukah kamu dengan membeli buku fisiknya, kamu akan mendapatkan cerita tambahan yang tidak ada dalam cerita reguler. Sekarang sudah ada 17 volume yang diterbitkan. Pada akhir bukunya diberikan cerita pendek yang cukup menarik. Jadi mari kita bahas dari volume 1. Volume 1 menceritakan Okarun dan Ayase yang harus melawan Turbo di terowongan terkutuk. Bonus chapter-nya menceritakan kejadian sebelum mereka sampai di sana. Saat pergi dari rumah, mereka memakai baju yang diberikan Seiko. Mereka pun naik kereta, tapi semua orang di sana melihat ke arah Ayase. Ternyata Ayase tidak suka memakai baju pemberian Seiko. Jadilah Ayase mengganti bajunya walaupun dilihat oleh semua orang di kereta. Memang benar Okarun menutupi tubuh Ayase supaya tidak dilihat orang. Tapi tetap saja di situ bukan tempat untuk mengganti baju. Lagi pula bajunya diberikan untuk melindungi dari serangan Turbo. Ayase tidak suka memakai baju seperti itu. Menurutnya cewek gaul harus memakai baju yang keren. Okarun tidak paham kenapa Ayase masih bisa tersenyum dalam kondisi sekarang. Ayase justru merasa bersemangat, sementara Okarun merasa ingin muntah. Itulah bonus chapter dari volume 1. Cerita di sini juga diadaptasi ke dalam episode 3 setelah lagu ending. Jadi kemungkinan besar kalian pasti sudah melihatnya. Sekarang bonus chapter dari volume 2. Volume 2 menceritakan babak akhir dari pertarungan melawan Turbo. Dan kita diberikan sedikit cerita dari akrobatik Silky. Namun bonus chapter-nya tidak ada hubungannya dengan volume 2. Terlihat Turbo yang memasang papan target pada dinding. Papannya bertuliskan Jose Canseco. Jose adalah mantan pemain baseball profesional dari negara Kuba. Jose dikenal sebagai pemukul yang hebat. Itulah kenapa Turbo akan melempar bola kepada Jose. Turbo yakin lemparannya bisa mengalahkan Jose dengan mudah. Turbo melemparnya tapi bola itu malah terkena wajahnya sendiri. Cerita itu dimasukkan ke dalam lagu endingnya. Tepatnya setelah Turbo bermain hair dryer. Sekarang bonus chapter dari volume 3. Volume 3 menceritakan akhir pertarungan melawan akrobatik Silky dan berakhir pada cerita alien Serpo. Tapi bonus chapter-nya kembali tidak ada hubungannya dengan cerita volume 3. Turbo belum lama tinggal di rumah Seiko. Jadi Turbo masih punya keinginan untuk membunuh keluarga Seiko. Seiko sedang memasak dan menyadari Turbo ada di belakangnya. Seiko mengiris daging dan diberikan kepada Turbo. Seiko yakin Turbo juga lapar. Anggap saja daging itu sebagai cemilan sebelum makan malam. Turbo senang mendapatkan makanan dan langsung memakannya sendiri. Padahal baru saja Turbo berniat membunuh keluarga Seiko. Tapi untuk sekarang Turbo akan memakan cemilan. Sekarang bonus chapter dari volume 4. Volume 4 menceritakan perjalanan menuju rumah Joji. Dan bonus chapter-nya menceritakan Turbo yang sedang menonton televisi. Terlihat seorang wanita sedang menikmati memakan telur rebus. Turbo sampai ngiler melihatnya. Kemudian Turbo memecahkan celengan maneki Neko. Terdapat uang 250 yen di sana yang kemudian dimasukkan ke dalam dompet. Turbo langsung pergi tanpa mengatakan apapun kepada Seiko. Seiko bingung kenapa Turbo pergi dengan membawa dompet. Ternyata perjalanan Turbo tidak mudah. Turbo bertemu anjing galak dan ular berbisa. Dan yang bisa Turbo lakukan hanyalah kabur. Sampailah Turbo di minimarket terdekat. Seorang wanita bingung kenapa boneka kucing bisa belanja sendiri. Ternyata tujuan Turbo adalah telur mentah yang dijual di sana. Harga telurnya sekitar 100 yen. Jadi uang yang dibawa Turbo tidak kurang. Setelahnya Turbo membayar di kasir dan pulang dengan perasaan senang. Namun karena terlalu senang, Turbo malah kesandung batu di jalan. Hasilnya telur yang baru saja dibeli semuanya pecah. Tapi Turbo tetap membawanya kembali. Ternyata Seiko menunggu Turbo di gerbang rumah. Seiko kasihan melihat Turbo yang kembali dengan telur yang sudah rusak. Kemudian Seiko membuat omurice dan Turbo sangat menyukainya. Sekarang bonus chapter dari volume 5.
Volume 5 menceritakan Joji yang dikuasai Evil Eye, dan bonus chapter-nya menceritakan Turbo yang bertanya tentang suatu merek es krim. Es krim tersebut punya banyak varian rasa, tapi menurut Seiko semua jenisnya memiliki rasa yang sama. Turbo tidak percaya rasanya sama padahal warnanya berbeda. Seiko menegaskan kalau itu hanyalah ilusi. Mereka memakai pewarna dengan warna yang berbeda, tapi rasanya tetaplah sama. Turbo masih tidak percaya omongan Seiko. Jadi untuk membuktikannya, Turbo akan membeli es krim secara langsung. Mereka pun berbelanja bersama. Seiko membeli persediaan makanan, sementara Turbo beneran membeli es krim. Turbo masih tidak mengakui teorinya Seiko, tapi itu sudah tidak penting karena Turbo bisa memakan es krim yang manis. Seiko menyuruh Turbo hati-hati karena bisa jatuh dari tangga. Sekarang bonus chapter dari volume 6. Volume 6 masih menceritakan Joji yang dikuasai Evil Eye, dan pada bonus chapter-nya terlihat Turbo yang sedang memakan keripik kentang. Turbo heran kenapa kemasan keripik kentang terlihat mengkilat. Menurut Seiko, minyak yang digunakan untuk menggorengnya tidak hilang sepenuhnya. Ketika minyak itu terkena cahaya akan terlihat mengkilat. Sudah pasti pabrik sudah memikirkan semuanya supaya produk yang dijual terlihat menarik. Turbo melihat Seiko sebagai orang yang mengetahui semuanya. Tapi Turbo mengingatkan untuk tidak membohongi diri sendiri. Walaupun sebenarnya Seiko hanya mengatakan apa yang dia ketahui. Turbo pernah mendengar memakan banyak coklat akan membuatmu mimisan. Apakah kamu percaya itu? Menurut Seiko itu hanyalah mitos. Tidak ada penelitian yang membuktikan kebenaran cerita tersebut. Turbo ingin membuktikannya sendiri. Jadilah mereka berdua pergi berbelanja. Turbo memborong jajanan bernama Umaibo Stick. Turbo heran kenapa rasanya begitu enak padahal harganya cuma 10 yen. Kembali lagi pada penjelasan di awal. Pastinya pihak pabrik sudah memikirkan semuanya. Sekarang bonus chapter dari volume 7. Volume 7 menceritakan Okarun yang melawan Beethoven. Dan pada bonus chapter-nya terlihat Turbo yang kehujanan dalam perjalanan pulang. Turbo memakai selembar kardus sebagai payung. Turbo bertemu seekor kucing yang ditinggalkan pemiliknya. Pada kardusnya tertulis untuk mengadopsi kucing tersebut. Kucingnya masih kecil dan hanya diam saja walaupun sedang hujan. Pada awalnya Turbo berusaha tidak peduli, tapi Turbo tidak tega meninggalkan kucing itu di tengah hujan deras. Kemudian Turbo membawanya sampai ke rumah Seiko. Terlihat Seiko sedang memasak dan susu di rumah tiba-tiba menghilang. Seiko bertanya apa Ayase tahu sesuatu, tapi Ayase tidak tahu apapun. Tidak sengaja Seiko melihat Turbo yang keluar dengan membawa sebungkus plastik. Seiko mengikutinya sampai ke bawah kuil. Turbo sudah mengeringkan kucing tadi dengan handuknya, dan plastik itu berisi susu yang diberikan kepada kucing itu. Turbo menyuruh kucing untuk tidak menyerah. Setidaknya kamu masih hidup setelah semua yang terjadi. Setelahnya Seiko kembali ke rumah tanpa mengatakan apapun. Mungkin bonus chapter ini adalah yang paling terkenal. Kamu pasti melihat Turbo yang menari bersama kucing pada lagu ending animenya. Kucing itu adalah kucing yang Turbo selamatkan di sini. Sekarang bonus chapter dari volume 8. Volume 8 menceritakan kemunculan Famola dalam bentuk kaiju. Sementara bonus chapter-nya menunjukkan Turbo yang marah-marah. Turbo marah karena tidak diberikan makanan yang banyak. Dan Turbo protes karena Seiko memberikan makanan yang murah. Sepertinya Turbo tidak tahu kalau harga makanan semakin mahal. Jika mau protes langsung saja katakan kepada pemerintah. Turbo tidak peduli dengan harga yang meningkat. Pokoknya Turbo akan minggat jika tidak diberikan makanan yang banyak. Seiko tidak peduli ancaman Turbo. Justru beban makanan akan berkurang jika Turbo pergi dari rumah. Turbo yang marah langsung pergi dari rumah. Dan Turbo berjanji tidak akan kembali. Turbo diikuti oleh kucing yang dia adopsi sebelumnya.
Turbo berjalan sambil marah-marah. Turbo menyebut Seiko sebagai wanita yang bodoh dan jahat. Setelahnya mereka berhenti di pinggir sungai kecil. Di sana sangat sepi jika dibandingkan dengan rumah Seiko. Tapi sisi baiknya Turbo tidak perlu mendengarkan ocehan Seiko. Turbo yakin pasti Seiko sedang merasa kesepian. Malamnya salju turun dan Turbo harus mencari tempat berteduh. Mereka pun berlindung di bawah tangga. Rasanya sangat dingin dan Turbo memasukkan kucing ke dalam bajunya. Turbo menyuruh kucing kembali ke rumah Seiko karena di luar sangatlah dingin. Turbo yakin pasti Seiko tetap memasak seperti biasa. Jadi semua bagian Turbo boleh dimakan kucing. Tiba-tiba Seiko berjalan di depan mereka. Seiko tidak akan memberikan makanan manusia kepada kucing. Alasannya karena makanan manusia terlalu asin untuk dimakan kucing. Sudah seharusnya kucing memakan makanan kucing. Dan Seiko sudah membelinya ketika belanja di minimarket. Jadi Seiko mengajak semuanya kembali ke rumah. Turbo bertanya, bukankah harga makanan semakin mahal? Memang benar, tapi apakah itu akan membuat manusia berhenti makan? Tentu saja tidak. Mereka pun kembali ke rumah dan Seiko membagi payungnya bersama Turbo. Itu tadi cerita tambahan dari volume 1 sampai 8. Masih ada volume 9 sampai 17 tapi kita bahas pada video berikutnya. Dari cerita tambahan volume 1 sampai 8, kamu paling suka dari volume berapa? Saya sendiri paling suka dari volume 7. Turbo yang membantu kucing kehujanan membuat saya sangat tersentuh. Seperti biasa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pastikan kamu menekan tombol subscribe supaya Turbo bisa membeli telur kesukaannya. Dan jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.